Belakangan ini, sering banget muncul berita yang bilang, inflasi Indonesia terkendali, harga-harga stabil. Tapi pas kita ke pasar, harga cabai masih aja tinggi. Pas ke minimarket, harga sabun, beras, minyak, semuanya naik sedikit-sedikit, bukan yang melonjak ekstrem, tapi kalau dikumpulin, rasanya berat juga. Dan di momen itu, kita mulai mikir, loh, katanya inflasi turun, tapi kok hidup malah makin mahal? Nah, disinilah menariknya. Karena ternyata, angka inflasi itu nggak selalu bisa menggambarkan kenyataan hidup kita. Inflasi itu cuma angka rata-rata. Bayangkan, IHK Index, harga konsumen ini, seperti sebuah troli belanja raksasa yang diisi oleh pemerintah. Isinya ada ratusan item, mulai dari beras, bawang, hingga biaya sewa rumah, bahkan harga tiket bioskop. Masalahnya, isi troli itu adalah representasi rata-rata orang Indonesia. Jadi, ketika harga tiket pesawat turun drastis, itu bisa menekan angka inflasi nasional, meskipun harga telur dan minyak goreng yang kita beli setiap hari justru meroket. Jadi yang kamu rasain itu bukan inflasi nasional, tapi inflasi pribadi. Ini sama kayak suhu udara. Di berita bilang 30 derajat, tapi kalau kamu lagi di kamar tanpa kipas, ya tetap aja kepanasan. Inflasi juga begitu. Angkanya boleh kecil, tapi panas di dompet bisa tetap besar. Karena tiap orang punya cara hidup dan kebutuhan yang beda. Orang yang tinggal di kota besar, naik kendaraan online, dan beli makan di luar, pasti lebih kerasa dibanding orang yang tinggal di daerah dan masak di rumah. Makanya jangan heran kalau di berita bilang semuanya aman, tapi kamu ngerasa uangmu makin cepat habis, dompet terasa bocor, padahal pemasukan tidak berkurang. Karena yang kamu rasain itu realita di mana kenaikan upah tak secepat kenaikan biaya hidup. Dan justru disitulah pentingnya kita mulai melek. Kita harus menjadi menteri keuangan bagi keluarga kita sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sadari bahwa anggaran pribadi adalah kompas kita yang sebenarnya. Coba lacak pengeluaran bulanan, di mana sebenarnya uang kita paling banyak keluar, makanan, transportasi. Dengan data ini, kita bisa melihat inflasi pribadi kita sendiri. Kedua, menjadi konsumen yang lebih cerdas. Bandingkan harga, cari produk alternatif, atau manfaatkan promosi. Ini bukan tentang melawan sistem ekonomi, tapi tentang bagaimana kita menavigasi badai dengan perahu kita sendiri. Jadi kalau kamu ngerasa harga makin tinggi, padahal katanya inflasi turun, kamu nggak salah, kok. Kamu cuma hidup di sisi lain dari cerita ekonomi sisi yang dirasain langsung sama masyarakat biasa. Kalau dipikir-pikir, bukan cuma harga bahan pokok yang naik, gaya hidup kita juga pelan-pelan ikut mahal. Dulu pengeluaran cuma buat makan, listrik, dan transport. Sekarang, ada tambahan, wifi, paket data, langganan aplikasi, ongkir makanan, dan macam-macam. Semua kecil-kecil, tapi rutin. Dan kadang tanpa sadar, biaya hidup naik bukan karena harga barang, tapi karena kebiasaan baru. Coba aja bayangin, dulu makan siang di warteg 10.000 udah kenyang. Sekarang, sering pesan lewat aplikasi, harga makanan 20.000, ongkir 5.000, biaya platform 2.000, satu kali makan 27.000. Kalau dilakukan tiap hari, dalam sebulan bisa 500.000 cuma buat makan siang, padahal dulu mungkin cuma 200.000. Itu contoh kecil, tapi efeknya besar. Lalu muncul juga yang namanya inflasi digital. Dulu hiburan gratis, sekarang semua berlangganan, mau nonton, bayar Netflix, mau denger musik, bayar Spotify, mau kerja, bayar cloud storage. Semuanya otomatis dipotong dari saldo setiap bulan. Dan karena potongannya kecil, kita nggak sadar kalau ternyata pengeluaran itu terus numpuk. Jadi bukan cuma ekonomi yang bikin mahal, tapi cara hidup modern yang nambah biaya-biaya kecil setiap hari. Dan karena semuanya terasa normal, kita jarang ngerasa itu masalah, padahal itulah yang pelan-pelan bikin uang kita bocor tanpa terasa. Kalau dulu 100.000 bisa bertahan 3 hari, sekarang kadang baru 2 hari aja udah tinggal sisa 20.000. Makanya banyak orang sekarang kerja keras, tapi tetap ngerasa nggak maju-maju. Karena pendapatannya naik, tapi gaya hidupnya ikut naik juga. Naik gaji cuma jadi alasan buat nambah langganan baru. Dan ini bukan salah siapa-siapa, dunia emang berubah dan kita semua keikut arusnya. Tapi sadar atau enggak, inilah bentuk baru dari inflasi-inflasi gaya hidup. Nggak diumumin di berita, tapi pelan-pelan ngurangin isi dompet kamu tiap bulan.
Sekarang setelah tahu kalau hidup makin mahal bukan cuma karena ekonomi, tapi juga karena gaya hidup, pertanyaannya, terus gimana cara bertahan? Karena kita nggak bisa nyalahin harga, dan nggak mungkin berhenti hidup juga. Pertama, kita harus mulai sadar kemana uang itu pergi. Banyak orang bukan nggak punya uang, tapi nggak tahu uangnya kemana. Catat semua pengeluaran, bahkan yang kecil-kecil. Kadang dari situ baru kelihatan, ternyata uang habis bukan karena kebutuhan, tapi karena kebiasaan. Hal sederhana kayak ngopi tiap pagi, pesen makanan karena malas masak, atau langganan yang udah nggak dipakai kalau dikumpulin bisa jadi jutaan per bulan. Kedua, mulai pisahkan uang berdasarkan tujuan. Jangan campur uang buat kebutuhan sama uang buat senang-senang. Kalau bisa, rekening tabungan dipisah dari rekening aktif harian, biar kalau kamu lagi tergoda jajan, kamu tahu mana uang buat hidup dan mana yang nggak boleh disentuh. Ketiga, bikin dana darurat. Dunia berubah cepat banget, dan krisis bisa datang kapan aja. Dana darurat itu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat jaga ketenangan pikiran, karena kalau ada apa-apa, kamu nggak harus panik, ngutang, atau jual barang. Setidaknya 3-6 bulan pengeluaran, itu udah cukup buat nafas tenang. Dan terakhir, mulai pikirin cara biar uang kamu nggak diam. Karena kalau uangmu cuma ditaruh di rekening, nilainya bakal kalah sama inflasi. Mulai aja dari hal kecil bisa nabung emas digital, reksadana pasar uang, atau produk tabungan yang ngasih bunga lebih tinggi. Tujuannya bukan biar kaya cepat, tapi biar uangmu nggak tergerus pelan-pelan. Tapi yang paling penting, tingkatkan kemampuan. Skill, pengetahuan, dan pengalaman itu aset yang nilainya nggak bisa dilawan sama inflasi. Karena dunia berubah, harga naik, tapi orang yang terus belajar selalu punya jalan keluar. Orang yang bisa bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling bisa menyesuaikan diri. Jadi jangan takut dengan harga yang naik. Takutlah kalau cara berpikirmu masih sama seperti waktu semua barang masih murah. Karena dunia bakal terus berubah. Dan kalau kamu nggak berubah, kamu akan selalu kalah sama waktu. Jadi, mulai sekarang, sadari, atur, dan sesuaikan. Karena uang yang kamu punya bukan cuma buat hari ini, tapi buat masa depan yang semakin nggak pasti.